Assalamualaikum dan halo semua. Gimana kabarnya? Selamat malam dan selamat datang di channel 9 PM. Cerita ini berlatar di sebuah rumah sakit. Lebih tepatnya, berada di ruangan ICU. Malam itu di meja jaga perawat, samar-samar kedengeran kayak ada suara bangker roda yang jalan mendekat. Tapi ada yang aneh. Bangker itu diiringi kalimat tahlil sama beberapa orang, kayak yang lagi nganterin jenazah. Dari kejauhan suara itu makin deket dan makin jelas kedengeran. Ratih yang ketiduran di meja jaga langsung kesentak bangun gara-gara dia dengar suara-suara itu. Pas dia bangun, kepalanya sedikit pusing. Terus pandangannya masih belum jelas. Langsung tuh dia pakai kacamata yang ngegeletak di atas meja. Pas dia udah pakai kacamatanya, dia ngelirik ke arah asal suara tadi. Tiba-tiba Ratih ini ngelihat satu bangker kosong yang didorong sama 4 perawat yang mukanya ini pucat banget. Ratih yang ngelihat itu langsung shock. Ya bayangin aja, Ratih malam-malam jaga sendirian di ruang ICU. Terus ditempakin sama sosok yang menurut gua nyermin banget. Terus dia ngeliat sekeliling, berharap ada orang lain yang bisa nolongin dia. Tapi malam itu rasanya sepi banget. Gak ada tanda-tanda orang lain yang ada di sekitar situ. Sosok perawat itu jalan makin deket, ngelewatin lorong yang lumayan gelap. Mereka jalan kayak gak ngerasain sakit sama sekali. Padahal dari kepala sampai badan udah ngalir banyak darah. Sosok perawat ini juga terus ngucapin kalimat-kalimat tahlil yang makin kesini dia makin kenceng. Langkah mereka makin cepet. Waktu itu Ratih udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia cuma bisa nangis sambil ngeliatin para perawat itu yang udah di depan matanya. Terus tiba-tiba bek! Sosok keempat perawat itu nabrak Ratih kenceng banget. Abis itu pandangan Ratih langsung gelap. Dia langsung gak sadarin diri. Besoknya Ratih ini bangun udah ada di ruangan IGD. Bu Desi, salah seorang perawat senior, datang buat ngecek kondisi Ratih. Terus Bu Desi bilang kalau semalam Ratih ini kejang-kejang di meja jaga. Untung aja cepat ditemuin sama Pak Manto, satpam rumah sakit yang malam itu lagi keliling. Ratih masih ingat jelas sama kejadian semalam yang dia alamin. Seluruh badannya kerasa sakit. Ada luka lebam yang lumayan membiru di beberapa bagian badannya, kayak bekas benturan benda tumpul. Sebenarnya kamu semalam kenapa, Tih? Kamu indigo ya? Sebelumnya di sini ada perawat juga yang indigo, tapi dia resign. Gak kuat katanya. Tapi sebelumnya persis kayak kamu. Dia kejang-kejang pas lagi jaga malam. Ngedenger omongan Bu Desi, Ratih cuman ngegeleng pelan. Gak tahu kenapa, Ratih ini gak suka dan ngerasa gak pantas kalau dia disebut anak indigo. Ya walaupun dia ini emang peka sama hal-hal mistis. Dia gak tahu pasti apa yang nyebabin dia jadi kayak gitu. Tapi yang jelas, sejak dia menstruasi pertama sampai sekarang usianya menginjak 24 tahun, Ratih masih belum terbiasa dengan mereka yang berada di sekitarnya. Ratih terbilang baru menjadi perawat di rumah sakit itu.
Sebelumnya dia cuma berani kerja jadi perawat di sebuah klinik kecil yang ada di dekat rumahnya. Karena kepekaannya terhadap makhluk halus, membuat Rati memilih kerja di klinik. Buat kalian yang kerja di rumah sakit pasti setuju kalau kebagian shift malam itu selalu jadi tantangan tersendiri kan? Walaupun udah biasa, rasa takut campur merinding tuh pasti selalu kerasa tiap malamnya. Sejak setahun ke belakang, Rati ini ngerasa kalau dirinya udah gak sepeka kayak dulu. Rati juga udah mulai jarang ngeliat mereka secara jelas. Makanya dia ngeberanin diri buat kerja di rumah sakit. Selain udah ngerasa aman dari makhluk gaib, gaji yang didapat juga lebih gede ketimbang kerja di klinik. Sejak Rati kembali membuka mata setelah kejadian malam itu, dia ngerasa kalau rumah sakit jadi lebih padat dari biasanya. Banyak lalu lalang melintas wajah perawat dan dokter yang Rati gak kenal. Jadi, selang beberapa hari sejak kejadian malam itu, Rati kebagian jaga malam lagi. Tapi kali ini dia jaga di ruangan IGD. Dan pas banget, malam itu semua pasien yang ada di IGD dipindahin ke ruang rawat. Jadi IGD malam itu sepi. Dan masuk tengah malam, tiba-tiba tuh kedengeran kayak ada suara sirine ambulan yang datang. Ambulan itu tuh langsung disamperin sama beberapa orang perawat. Perawat-perawat itu langsung samperin satu bunker pasien yang ada di mobil ambulan. Terus mereka langsung bawa ke dalam. Oh ya, sebut aja Tari, salah satu temennya Rati. Si Tari tiba-tiba lari masuk ke IGD. Terus dia langsung nyiapin satu ranjang pasien yang ada di IGD. Kayaknya buat pasien tadi yang baru aja dateng. Ngeliat temennya yang lagi nyiapin ranjang, Rati langsung ikut bantuin kan. Nah, terus si Rati nanya, ada pasien apa Tar? Kok tumben gak ada informasi dulu ke IGD? Tapi di sini si Tari tuh gak ngejawab. Ya mungkin lagi urgent kan, jadi makanya boro-boro ngejawab. Gak lama, kedengeran suara bunker yang masuk ke ruangan IGD. Diikutin sama beberapa orang perawat sama satu dokter yang langsung nanganin pasien tadi. Pas udah di IGD, Rati ini merhatiin mereka semua. Dia liatin tuh satu persatu muka-muka perawat sama dokter itu. Dilihat-lihat, muka-muka mereka tuh kayak asing. Selama si Rati kerja di rumah sakit ini, dia tuh baru kali ini, baru pertama ngeliat perawat sama dokter itu. Si dokter mulai ngelakuin tindakan. Dia pasang alat pacu jantung buat mompa detak jantung pasien yang saat itu keadaannya tuh lagi kritis. Kondisi pasien itu tuh udah dipenuhin banyak darah. Jadi dari kepala sama badannya itu, wah, darah udah banyak banget keluar. Kalau dilihat dari kondisinya, kayaknya pasien itu tuh korban kecelakaan. Tapi di sisi lain, Rati ini ngerasa kalau situasi malam itu tuh kayak ada yang aneh. Harusnya Rati yang emang lagi jaga di IGD, dia pasti bakalan dapat informasi lebih dulu kan ketimbang yang lain. Kalau malam itu tuh mereka bakalan kedatangan pasien. Tapi kejadian malam itu semuanya kayak udah siap gitu aja. Rati bingung banget sama situasi malam itu. Tapi ya udah deh, gak terlalu dia pikirin. Pas dia lagi mikir gitu kan, gak lama kedengeran suara mesin elektrokardiogram atau EKG berdecit panjang, yang nandain kalau detak jantung pasien tuh udah berhenti dan pasien itu gak tertolong. Terus ngelihat pasien itu gak selamat, perawat sama dokter itu kelihatan mukanya panik banget. Sampai-sampai saking paniknya semua perawat yang tadi ikut tindakan tuh tiba-tiba lari berhamburan keluar dari IGD. Kayak yang lagi ketakutan banget. Di situ Rati makin bingung aja kan. Dia ngeliat perawat-perawat itu tuh lari keluar. Mereka tuh sambil histeris. Terus si Rati ini nanya ke dokter yang masih ada di IGD. Dok, ini kenapa? Kok semua perawat pada lari? Ini kenapa sebenarnya?
Terus tiba-tiba aja si dokter bilang gini, "Dia nuntut balas." Pas habis ngomong kayak gitu, tatapan si dokter ini jadi tajam ngelihat ke arah Rati. Ngedenger omongan si dokter, si Rati bingung kan. Siapa sih yang bakal nuntut balas? Apa yang nuntut balas? Dia nanya-nanya ke dokter, tapi di sini dokter udah gak ngejawab apa-apa lagi. Udah gitu, si dokter balik badan, terus dia jalan keluar dari ruangan IGD. Tapi di sini Rati ngeliat, pas si dokter ini balik badan, si Rati tuh kayak ngeliat di bagian kepala belakang si dokter ini ngeluarin darah. Terus punggungnya juga udah kelihatan lecet banget. Pokoknya tuh punggungnya tuh kayak habis jatuh di aspal. Rati di situ langsung teriak kenceng banget. Dia tuh baru sadar kalau ternyata dokter tadi tuh bukan orang. Abis itu di sisi lain, kedengeran juga kayak ada suara manggil minta tolong. "Sus, tolong. Sakit, sus." Asal suara itu kedengeran dari tempat pasien yang meninggal tadi. Pokoknya Rati udah ketakutan setengah mati denger suara itu. Soalnya dia lihat sendiri kan, kalau pasien yang tadi tuh udah meninggal. Karena si Rati ini penasaran siapa yang minta tolong, dia coba kumpulin keberaniannya buat ngecek asal suara itu. Pas si Rati udah sampai di tempat pasien meninggal tadi, dia cuma berani ngelirik lewat celah tirai sambil miringin kepalanya. Dan di sini kalian pasti gak bakalan percaya kan? Pasien yang meninggal tadi, posisinya sekarang dia lagi duduk, terus lagi nyender di atas ranjang. Tiba-tiba dia bilang, "Sus, tolong, kepala saya copot." Sambil ngomong gitu tuh, dia narik rambutnya. Dan gak tahu gimana caranya, tiba-tiba kepalanya copot gitu aja. Terus darah langsung muncrat kemana-mana. Rati langsung teriak sekenceng-kencengnya. Badannya udah lemas. Dia jatuh ke lantai karena udah gak kuat lagi nahan badannya. Si Rati cuma bisa merem sambil nangis, sambil nutup mata pakai kedua tangannya. Pas lagi nangis ini, tiba-tiba dari belakang ada yang nepok pundaknya. Untungnya ternyata itu Tari. Ngelihat kalau itu Tari, Rati langsung cerita kalau pasien yang meninggal tadi, tiba-tiba dia hidup lagi. Terus kepalanya ini putus. Ngedenger gitu Tari langsung kaget dong. Si Tari bilang kalau malam itu IGD nggak nerima pasien apapun. Terus dia juga baru pulang abis nyari makanan dari depan. Ngedenger itu Rati kaget banget kan. Padahal udah jelas-jelas tadi si Tari ini ikut tindakan. Dan si Tari juga yang udah nyiapin ranjang buat pasien tadi. Si Rati langsung nengok kan ke ranjang pasien yang meninggal tadi. Dia ngeliat kalau ranjangnya ini masih rapi. Terus pasien tadi sama ceceran darahnya ya hilang gitu aja. Rati ngerasa kalau kejadian malam itu kayak nyata banget, bukan cuma halusinasi belaka. Tapi ya faktanya kayak gitu. Kalau malam itu emang gak ada pasien yang datang ke IGD. Hari-hari berikutnya, Rati udah gak bisa bedain mana orang mana bukan. Di rumah sakit Rati ini ngeliat banyak orang yang mukanya ini pada pucat. Rumah sakit juga kerasa lebih sesak dari sebelumnya. Gak jarang, Rati suka ditampakin sosok-sosok yang lumayan nyeremin. Dia pernah lihat sosok perawat yang nusuk-nusukin lehernya itu pakai jarum suntik. Ada juga sosok perempuan yang lumayan jahil. Dia ini suka narikin kaki-kaki pasien dari kolong kasur. Sampai-sampai Rati ini pernah ngeliat sosok paling fenomenal yang ada di rumah sakit itu. Sosok bapak-bapak yang sering nyari jasadnya sendiri. Jadi waktu itu, udah lebih dari 5 jam, Rati ngeliat ada bapak-bapak yang lagi duduk di lorong rumah sakit. Sampai tengah malam. Gak tahu apa yang lagi ditunggu sama bapak itu. Sosok itu cuma diem aja. Terus tatapannya juga kosong. Karena ngerasa gak tega, Rati nyamperin dong. Terus Rati nanya, bapak itu tuh lagi ngapain? Lagi nungguin apa? Tapi anehnya,
Bapak itu cuma diem aja. Jangankan ngejawab, ngelirik ke Rati aja enggak. Terus Rati bilang, "Bapak mending pulang dulu. Dokter juga udah gak ada jam segini. Jam besuk juga baru besok pagi. Mau sampai kapan Bapak di sini?" Terus tiba-tiba Bapak itu ngomong, "Sampai kutemukan di mana jasadku." Darah tiba-tiba ngerembes dari bagian leher, perut, sama kepala bagian belakang Bapak itu. Terus mukanya tiba-tiba berubah jadi hancur. Ngelihat itu Rati langsung pingsan dan dia udah gak inget apa-apa lagi. Sementara cerita lain tuh datang dari satpam rumah sakit di hari yang beda. Waktu itu katanya sekitar jam 1.30 dini hari. Jadi ada satpam yang lagi jaga di pos persimpangan antara lorong yang ngarah ke ruang rawat sama lorong yang ngarah ke ruangan lab. Dari jauh satpam ini ngeliat kayak ada bapak-bapak yang jalannya itu pincang. Makin deket tuh makin jelas kelihatan sosok bapak ini. Mukanya pucat banget, terus pandangannya tuh kosong. Sosok ini tuh jalan gitu aja, ngelewatin pas satpam. Padahal satpam ini tuh udah ngelempar senyum ke bapak ini. Ngerasa gak dihirauin. Pas satpam langsung negor bapak ini. "Mau kemana Pak malam-malam begini?" Tapi lagi-lagi sosok ini tuh gak ngejawab. Sosok ini terus jalan pelan ke arah ruang lab, ruang tindakan, sama ke arah kamar mayat. Ngeliat itu si satpam langsung ngejar. Pas disamperin bapak ini tuh cuman nunjuk ke arah lorong yang ada di depannya. Abis gitu sosok ini tuh lanjut jalan lagi. Dia gak ngehirauin si satpam. Sekitar beberapa langkah bapak ini tuh berhenti. Terus tiba-tiba kepalanya ini muter ke belakang, ngadep ke satpam. Pas nengok tuh muka si bapak yang awalnya pucat sekarang berubah jadi hancur banget. Terus tiba-tiba tangan sama kakinya tuh putus gitu aja. Jadi cuma sisa ada kepala sama badan. Pas abis lihat itu, si satpam langsung lari kenceng banget. Dan kabarnya kebesokannya tuh si satpam langsung izin karena sakit. Cerita yang dialamin satpam malam itu langsung kesebar cepat di rumah sakit. Karena viralnya cerita si satpam, Rati denger banyak cerita-cerita lain tentang rumah sakit ini yang mulai bermunculan. Hari-hari berikutnya banyak teror yang kejadian di rumah sakit ini. Bukan cuma dialamin sama tenaga medis doang, tapi juga pernah ada pasien yang ngaku ngeliat ada perawat sama dokter yang mukanya ini hancur lagi nganterin obat ke kamar pasien pas tengah malam. Ada juga pasien yang daftarin diri, terus ditanganin sama dokter yang ternyata dokter ini udah lama meninggal. Pasien ini ngaku kalau minggu lalu dia tuh ditanganin sama dokter yang udah meninggal ini. Sampai si pasien ini tuh dapat jadwal kontrol di minggu berikutnya. Tapi pas dikonfirmasi, dokter atas nama yang dimaksud ternyata udah lama meninggal. Terus, kalau asal-usul cerita dari sosok bapak-bapak itu, jadi beberapa tahun lalu emang ada korban kecelakaan. Bapak-bapak itu tuh meninggal pas lagi ditanganin. Bapak ini juga gak punya identitas yang jelas dan gak ada juga keluarga yang nyariin dia. Menurut cerita yang beredar, jenazah si bapak ini tuh dijadiin malapraktik dan perdagangan organ-organ dalam sama pihak-pihak yang gak bertanggung jawab. Makanya sampai sekarang sosok bapak-bapak ini tuh masih sering banget gentayangan di rumah sakit sambil terus nyari di mana keberadaan jasadnya.